Selamat datang di dunia yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Di tempat ini, ketakutan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihadapi. Apakah kalian siap mendengar cerita yang akan membuat bulu kudukmu berdiri? Suara-suara yang akan menghantui pikiranmu dan bayangan yang tidak bisa kamu lupakan. Nyalakan lilinmu, rapatkan selimutmu, karena malam ini kami akan membawamu ke dunia horor yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan, terdapat sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Pabrik itu dulunya merupakan tempat pembuatan tekstil terbesar di kota tersebut. Namun, karena kebangkrutan, pabrik itu akhirnya ditutup. Sejak saat itu, bangunan pabrik yang luas itu terbengkalai dan tidak ada yang berani mendekatinya, terutama di malam hari. Banyak cerita beredar di kalangan warga bahwa pabrik itu angker. Konon, saat pabrik masih beroperasi, ada kecelakaan kerja yang mengerikan. Seorang pekerja, Pak Budi, tewas tertimpa mesin besar yang tiba-tiba rusak. Tubuhnya hancur di bawah mesin berat tersebut. Beberapa bulan setelah kecelakaan itu, karyawan lain mulai merasakan kejadian aneh. Suara mesin terdengar bekerja sendiri di tengah malam. Meskipun listrik sudah dimatikan, beberapa orang juga mengaku melihat sosok bayangan berjalan di lorong-lorong pabrik saat tidak ada siapapun di sana. Setelah pabrik ditutup, cerita horor tentang tempat itu semakin banyak. Pemuda-pemuda yang nekat menjelajahi pabrik di malam hari sering mengalami hal-hal yang tak masuk akal. Mereka mendengar suara langkah kaki, pintu berderit, dan suara seseorang yang menangis lirih. Namun, setiap kali mereka mencoba mencari asal suara, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, sekelompok anak muda memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita horor itu. Mereka berencana menginap semalam di pabrik tersebut. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Mereka hanya merasa canggung dengan suasana yang sunyi dan gelap. Namun, ketika tengah malam tiba, satu persatu dari mereka mulai merasakan kejanggalan. Salah satu dari mereka, Arya, mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakangnya. Saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat dia kembali fokus ke depan, dia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di ujung lorong pabrik. Sosok itu tampak samar, tetapi jelas bukan teman-temannya. Sosok itu perlahan mendekat, dan ketika jaraknya semakin dekat, Arya menyadari bahwa wajah sosok itu hancur, seperti terkena kecelakaan. Arya langsung berteriak panik, memanggil teman-temannya. Mereka semua berlari keluar dari pabrik dengan ketakutan. Saat mencapai pintu keluar, mereka mendengar suara berat seperti mesin yang hidup. Padahal pabrik itu sudah tidak beroperasi bertahun-tahun. Setelah kejadian malam itu, tidak ada dari mereka yang berani kembali ke pabrik tersebut. Dan sejak saat itu, cerita tentang arwah pekerja yang tewas di pabrik semakin menyeramkan, membuat pabrik itu menjadi salah satu tempat paling angker di kota tersebut. Setelah kejadian malam itu, kabar tentang pabrik tua makin menyebar luas. Warga sekitar semakin takut untuk mendekati tempat itu. Beberapa orang percaya bahwa arwah Pak Budel, pekerja yang tewas dalam kecelakaan, masih gentayangan karena kematiannya yang tragis. Tapi ada juga yang menganggap itu hanyalah imajinasi anak muda yang takut setelah bermain-main dengan tempat terlarang. Namun, misteri pabrik tua semakin rumit ketika seorang penjaga malam baru direkrut untuk mengawasi area sekitar pabrik, terutama untuk mencegah masuknya anak-anak muda yang suka menjelajah. Pak Hasan, penjaga yang terkenal berani, ditugaskan untuk menjaga pabrik itu. Dia tidak percaya pada hantu dan menganggap cerita yang beredar hanyalah omong kosong. Pada malam pertamanya berjaga, Pak Hasan berjalan mengitari halaman pabrik dengan senter di tangan. Suasana pabrik memang sangat sunyi dan menyeramkan. Cahaya lampu kota yang redup tak mampu menembus pekatnya malam di sekitar pabrik. Meski begitu, Pak Hasan tetap berjalan dengan santai, berpikir bahwa tugasnya akan berjalan mulus. Namun, sekitar pukul 2 pagi, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam pabrik, Pak Hasan mendengar suara dentingan logam, seperti mesin yang beroperasi. Dia merasa heran, karena jelas tidak ada listrik di dalam pabrik itu. Selama bertahun-tahun, merasa ada yang tidak beres. Bapak Hasan memutuskan untuk memeriksa lebih dekat.
Saat dia mendekati pintu besar pabrik, suara mesin semakin jelas terdengar. Dia membuka pintu perlahan dan masuk ke dalam. Cahaya senter menerangi lorong panjang dan berdebu di ujung lorong. Pak Hasan melihat bayangan samar dari sesuatu yang bergerak. Awalnya, dia berpikir itu mungkin pencuri. Jadi dia berjalan lebih cepat untuk mengejar. Namun, ketika dia semakin dekat, Pak Hasan tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dia berhenti sejenak, lalu memanggil, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya suara mesin yang semakin keras. Pak Hasan melanjutkan langkahnya dan akhirnya tiba di ruang besar tempat mesin-mesin tua berada. Di sana, dia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Salah satu mesin tua yang sudah rusak total tampak hidup kembali. Roda besar mesin itu berputar dengan lambat, meski jelas tidak ada daya listrik. Lebih menyeramkan lagi, di dekat mesin itu, sosok yang sangat dikenalnya, berdiri sosok seorang pria dengan wajah yang hancur, persis seperti yang diceritakan dalam cerita warga. Pak Hasan terpaku di tempat, sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong sebelum perlahan mendekati mesin. Saat sosok itu mencapai mesin, tiba-tiba terdengar suara jeritan mengerikan, seperti suara seseorang yang tertimpa sesuatu yang berat. Pak Hasan terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Setelah beberapa saat, ketika suara itu menghilang, Pak Hasan segera berlari keluar dari pabrik, meninggalkan senter dan segala peralatan penjagaannya. Dia tak pernah kembali lagi ke tempat itu. Keesokan harinya, pihak pengelola pabrik mencoba menghubungi Pak Hasan. Tapi penjaga tua itu tak pernah kembali ke rumahnya. Warga sekitar menganggap Pak Hasan sebagai korban baru dari pabrik terkutuk itu. Setelah kejadian tersebut, tidak ada yang berani menawarkan diri untuk menjadi penjaga pabrik lagi. Pabrik itu dibiarkan terus terbengkalai. Dan cerita tentang arwah pekerja yang menghantui tempat itu menjadi semakin terkenal. Dan sampai hari ini, siapapun yang nekat masuk ke pabrik tua itu selalu melaporkan hal yang sama. Suara mesin tua yang hidup kembali dan sosok dengan wajah hancur yang terus gentayangan di dalamnya, seolah mencari keadilan yang belum pernah dia dapatkan.